I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Now must be our moment for action. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny, for the economy itself will die if our ecosystems collapse. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. And then I will interpreting this note-taking into bahasa. Saya berdiri di sini bukan sebagai seorang ahli, melainkan sebagai warga negara yang peduli. Satu dari 400.000 manusia yang setiap harinya berdiri di jalanan New York, dan berjuta-juta manusia yang berusaha untuk menyelesaikan krisis ini. Krisis ini itu yang dimaksud adalah krisis iklim. Nah, di sini saya sebagai manusia juga memerankan peran fiksi dan juga menyelesaikan permasalahan fiksi saya. Dan saya yakin bahwa semua manusia sudah melihat seberapa
parahnya perubahan iklim yang terjadi di sini. Ada beberapa cara manusia untuk melihat bagaimana terjadinya perubahan besar terhadap iklim ini, yaitu dengan ditandai dengan kekeringan yang meningkat serta asam metana yang terdapat pada dasar laut itu sedang naik. Selanjutnya glasier dan gunung es di Amerika Utara itu sedang mencair yang terjadi sehingga menyebabkan perubahan iklim yang sangat hebat dari perubahan iklim sebelumnya. Es glasier itu sangat mencair dengan sangat cepatnya dan berubah dengan sangat cepatnya dengan waktu yang tidak pernah disangka-sangka. Selanjutnya mengenai pasar bebas, yaitu government atau pemerintah mengetahui itu, semua orang mengetahui itu, serta pasukan militer di Amerika Serikat juga mengetahui tentang bebasnya pasar bebas yang diikuti oleh beberapa orang, yang orang tersebut itu tidak layak menerima uang pajak dari kita. Terus tubuh ini dan teman-teman saya dan juga saya pernah melakukan atau menyarankan tentang bagaimana mengatasi perubahan iklim yang terjadi di Amerika Serikat. Kita melakukannya dengan sangat sulit, menemukan tantangan dan rintangan yang sangat sulit untuk menyelesaikan ataupun mengatasi perubahan iklim yang terjadi saat ini. Nah, dari situ Anda bisa membuat sejarah ataupun dari berbagai sudut pandang beberapa orang. Kalau misalnya tentang apakah mengendarai mobil hybrid dan sebagainya. Nah, sekarang pemerintah akan menyelesaikan tentang company market, yaitu tentang pasar yang salah satunya menyebabkan terjadinya perubahan iklim tersebut. Serta udara dan lingkungan itu merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus kita dapatkan. Jadi kita semua itu berhak untuk mendapatkan udara yang bersih, terus lingkungan yang bersih juga, untuk sebagai tanda bahwa kita memiliki kehidupan yang sehat. Terima kasih.